Selamat malam Bu Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS. Yang pertama itu pengertian linguistik, yang kedua pandangan bahasa menurut tatanan bahasa linguistik, yang ketiga itu pandangan bahasa menurut linguistik histori komparatif, yang keempat itu pandangan bahasa menurut Ferdinand de Saussure, dan yang kelima itu pandangan bahasa menurut struktural Amerika. Yang pertama, pengertian teori linguistik adalah cabang ilmu pengetahuan lain dibangun berdasarkan masa lampau, tidak hanya menentang dan menyangkal ajaran tradisional, tetapi juga mengembangkan dan merumuskan kembali. Yang kedua itu pandangan bahasa menurut tatanan bahasa. Saya membagi menjadi tiga. Yang pertama ini tatanan bahasa dan bahasa struktural sering dipertentangkan sebagai akibat dari pendekatan keduanya yang tidak sama terhadap hakikat bahasa. Yang kedua itu tatanan bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tatanan bahasa struktural berdasarkan struktural atau ciri-ciri yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Yang ketiga itu tatanan bahasa tradisional mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatukan tindakan, sedangkan tatanan bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata kerja yang dapat berdistribusi dengan frasa. Yang ketiga itu pandangan bahasa linguistik histori komparatif merupakan sebuah cabang ilmu bahasa yang membandingkan bahasa-bahasa yang tidak memiliki data tertulis ataupun data pula, atau suatu cabang ilmu bahasa yang lebih menekankan teknik dalam prasejarah bahasa. Yang keempat itu pandangan bahasa menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure kemudian berusaha menguraikan hakikat bahasa dan aspek-aspek lainnya yang mencangkup diantaranya perbedaan linguer, paraloi, language, dan perbedaan diantaranya penyelidikan diantara diakronis, sinkronis, hakikat tanda bahasa, serta perbedaan diantaranya hubungan sintakmatis dan paradigmatis. Yang pertama itu paraloi adalah keseluruhan apa yang diujarkan orang, termasuk konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutup dan pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi ini berdasarkan pilihan bebas juga. Yang kedua itu linguer adalah konsep bahasa yang sesuai dengan konsep fakta sosial. Linguer adalah keseluruhan bahasa yang diperoleh secara pasif yang diajarkan oleh masyarakat bahasa, yang memungkinkan para penutur saling memahami dan menghasilkan unsur-unsur yang dipahami penutur dalam masyarakat. Linguer merupakan kaidah bahasa yang berikutnya gabungan paralel dan kaidah bahasa oleh de Saussure disebut langange. Yang berikutnya itu konsep diakronis merupakan telaah bahasa yang mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan sinkronis mempelajari bahasa dalam waktu tertentu, bisa pada masa sekarang atau masa lampau. Yang berikutnya itu signifier adalah petanda, sedangkan signified penanda. Yang berikutnya sintakmatik merupakan hubungan yang berkaitan pada struktur-struktur yang berhubungan secara linear. Sebaliknya, hubungan paradigmatis merupakan hubungan vertikal. Yang kelima itu pandangan bahasa menurut struktural Amerika. Di sini ada 3 tokoh yang mengungkapkan teori atau asas atau yang mengungkapkan tentang materi struktural Amerika. Ada 3 tokoh. Yang pertama Bloomfield.
Teori Bloomfield yang lebih utama tertuju pada usaha mengurangi secara eksplisit metode-metode yang tepat untuk mendeskripsikan bentuk bahasa atau linguistic form. Dalam hal ini, ia membedakan bentuk terikat dan bentuk bebas serta bentuk kompleks. Bentuk bahasa dalam tatanan bahasa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu tipe kalimat, yang kedua konstruksi, yang ketiga substitusi. Tokoh yang kedua itu adalah Edward Sapir. Konsep Sapir tentang bahasa dapat ditelusuri pada batasan bahasa yang dibuatnya. Ia membuat batasan tentang bahasa seperti berikut. Bahasa adalah suatu metode yang semata-mata digunakan oleh manusia dan tidak bersifat instinktif. Instintif yang digunakan untuk menyampaikan ide, perasa, dan keinginan dengan menggunakan sistem lambang secara sukarela. Berdasarkan batasan yang ia kemukakan, Sapir banyak menekankan pada unsur-unsur tuturan, bunyi bahasa, bentuk bahasa, dan lain-lain. Sehubung dengan unsur tuturan, Sapir menganggap bahwa bagian yang paling mendasar dalam suatu bahasa adalah radikal, unsur-unsur gramatikal kata, dan kalimat. Radikal adalah unsur-unsur gramatikal yang mempunyai kesejajaran makna dengan morfem. Pandangan terhadap bentuk-bentuk linguistik terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Hubungan antara bentuk-bentuk linguistik atau sama dengan morfem, kata, dan kalimat. Yang kedua, proses gramatikal atau seperti afiksasi dan modifikasi. Yang ketiga itu konsep gramatikal. Dalam bidang bunyi bahasa, Sapir mengemukakan sistem bunyi dari berbagai bahasa dan membandingkan antara bahasa tersebut, atau dalam hal ini lebih ditekankan pada hubungan struktur bunyi bahasa tersebut. Sehubung dengan bentuk bahasa, Sapir mengemukakan 2 pengertian bentuk bahasa, yaitu konsep dasar yang diberikan oleh suatu bahasa dan metode formal yang menyangkut hubungan metode dasar dan modifikasi. Yang terakhir itu oleh tokoh Franz Boas. Pikiran tentang struktur bahasanya menyangkut 3 hal. Yang pertama itu kategori gramatikal atau unit dasar bahasa, termasuk makna adalah kalimat bukan kata. Yang kedua itu pronomina atau kata ganti. Klasifikasi kata ganti menurut Boas tidak tetap. Artinya ketiga macam kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga didasari pada konsep diri sendiri dan non diri sendiri. Kata ganti non diri sendiri dibagi lagi menurut kebutuhan tutur, yaitu orang yang diajak bicara dan orang yang dibicarakan. Yang ketiga itu verbal atau kata kerja. Kategori verbal dikhususkan dalam bahasa Eropa seperti person, orang, number, jumlah, tense atau kala, mood, dan voice. Bersifat sementara dan berkembang tidak merata pada beberapa bahasa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.